Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Indonesia dan budaya nasional. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan tentang Indonesia dan budaya nasional. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Niloh Dinda Purnaswari, nomor absen 18 dari kelas 8B. Daftar isi. Pembahasan materi. 1. Jelaskan tentang Indonesia dan budaya nasional. 2. Jelaskan penyebab keberagaman dan dampak positif dan negatif dari keberagaman. 3. Bagaimana caranya melestarikan kebudayaan nasional. 4. Jelaskan tentang budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa. 5. Bagaimana penurunan peminatan terhadap budaya nasional dan tantangan era globalisasi sebagai generasi muda. Dan yang keenam, berikan masukan atau saran kepada generasi muda tentang pelestarian budaya nasional. Nomor 1. Apa itu Indonesia? Indonesia dengan nama resmi Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau sehingga memiliki banyak keberagaman serta tradisi. Apa itu budaya nasional? Budaya nasional adalah kumpulan norma sosial, perilaku, kepercayaan, adat istiadat, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Budaya nasional yang dimiliki oleh suatu negara adalah sebagai warisan turun-temurun. Contoh budaya nasional Indonesia yakni batik, kebaya, joglo, rumah gadang, wayang kulit, rendang, serta Candi Borobudur. Nomor 2. Apa saja sih penyebab keberagaman? Faktor yang pertama yaitu faktor geografis. Luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman seperti suku, budaya, ras, dan golongan. Faktor yang kedua yaitu faktor iklim. Perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, perbedaan kondisi alam seperti pantai dan pegunungan, itulah yang mengakibatkan perbedaan pada masyarakat Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh budaya asing. Keberagaman bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing yang memiliki ciri yang berbeda. Biasanya lewat komunikasi atau mereka datang ke Indonesia. Faktor yang keempat yaitu faktor perbedaan kepercayaan atau agama. Semua agama meyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi, sistem keyakinan dan ibadah antara satu agama dengan agama lain berbeda.
Perbedaan agama tersebut yang menjadi faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor yang terakhir yaitu faktor keberagaman ras. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik, seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta ciri fisik yang lainnya. Dampak positif keberagaman. 1. Menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kaya. 2. Memiliki identitas bangsa yang khas. 3. Membuat interaksi masyarakat menjadi berjalan dinamis. 4. Membuat kehidupan menjadi lebih berwarna dengan toleransi. 5. Mendorong dan mengembangkan inovasi kebudayaan. 6. Menarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. 7. Untuk meningkatkan perekonomian negara. 8. Meningkatkan kualitas pemikiran dan kreativitas dalam masyarakat. 9. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Dampak negatif keberagaman. 1. Munculnya banyak persaingan karena merasa ingin menjadi paling unggul. 2. Menciptakan sikap egoisme dan fanatisme. 3. Banyak potensi perpecahan karena mengarah ke konflik. 4. Mengganggu proses pembangunan nasional. 5. Munculnya kelompok rasis dan radikal di tengah masyarakat. 6. Negara menjadi kesulitan dalam mengatur masyarakat. 7. Adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas. 8. Menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. 9. Sulit untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nomor 3. Cara melestarikan kebudayaan nasional. 1. Mempelajari budaya nasional lewat kurikulum sekolah. 2. Memahami apa saja yang termasuk budaya nasional. 3. Menyaksikan pentas budaya daerah sendiri dan daerah lain. 4. Aktif mengikuti acara kebudayaan. 5. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk berbagi tentang budaya nasional. 6. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 7. Mendokumentasikan informasi tentang pengamanan, pemeliharaan dan inventaris objek pemajuan kebudayaan supaya makin banyak dikenal. Contoh pelestarian kebudayaan yang bisa dilakukan. Nomor 4. Budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Budaya nasional adalah salah satu alat untuk mempersatukan bangsa. Karena Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri atas sekitar 300 suku bangsa dengan keragaman budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Dengan suku bangsa dan keragaman budaya yang ada, maka bisa dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa. 1. Bahasa Indonesia.
Budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa terlihat dari fungsi bahasa Indonesia sebagai bagian dari budaya nasional. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga adalah bahasa negara dan tercantum pada pasal 36 UUD NRI tahun 1945. 2. Batik. Contoh kebudayaan nasional yang lain adalah batik. Batik merupakan hasil budaya lokal dan memiliki corak khas yang berbeda-beda. Batik merupakan salah satu pakaian nasional dan resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada sidang UNESCO di Abu Dhabi tanggal 2 Oktober 2009. Nomor 5. Penurunan peminatan terhadap budaya nasional. Banyak anak muda Indonesia sudah melupakan budaya bangsa Indonesia dan menyukai budaya luar negeri. Faktor kemajuan teknologi dan informasi adalah salah satu faktor yang membuat kecintaan anak muda akan budaya mereka sendiri mengurang. Anak muda zaman sekarang banyak menyukai budaya luar negeri, salah satunya adalah budaya Korea. Banyak anak muda menyukai bahkan mendewa-dewakan tokoh-tokoh di Korea. Penurunan minat anak muda akan budaya Indonesia ini harus diperhatikan karena jika diabaikan, anak muda akan kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Tantangan-tantangan di era globalisasi. 1. Serbuan oleh budaya asing. Anak muda zaman sekarang banyak menyukai budaya luar negeri, salah satunya adalah budaya Korea. Tak jarang ada yang sampai membenci orang yang memberikan kritik kepada idol mereka. 2. Melemahnya identitas budaya. Hal ini dapat terjadi jika generasi muda lebih memilih untuk mengadopsi budaya asing daripada mempertahankan budaya nasional. 3. Homogenisasi budaya. Dengan masuknya arus informasi, media massa, dan produk global dalam kehidupan sehari-hari, budaya lokal dapat tergerus dan tergantikan oleh budaya asing. Nomor 6. Masukan atau saran. Kita sebagai generasi muda wajib melestarikan kebudayaan daerah. Kita harus bisa menyaring kebudayaan asing dengan kebudayaan lokal yang kita miliki. Dan untuk melestarikan budaya bangsa, kita harus sering membeli produk dalam negeri. Kesimpulan, keberagaman budaya Indonesia bukan sekedar warisan, melainkan refleksi dari nilai-nilai luhur yang membentuk identitas dan jati diri bangsa. Kentalnya nuansa religius dan sosial dalam kebudayaan membedakannya dari bangsa lain, serta memberikan warna yang khas dan memperkaya keanekaragaman. Gambar-gambar yang mendukung pembahasan materi. Nah, itulah tadi penjelasan tentang Indonesia dan budaya nasional. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.